Difitnah lah Shahjanan ini, wak, kasihan lah kan, udah kehilangan istrinya, udah baru bangun Taj Mahal itu biar bisa mengenang istrinya terus. Udah dipenjarakan Shahjanan, wak. Hai wak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke wak, jadi di hari Selasa ini Nadia akan kembali menceritakan cerita sejarah. Seperti yang kalian tahu, hari Selasa sekarang gak cuma soal biografi aja, tapi aku juga akan menjelaskan soal Indonesian tradition dan sejarah juga nih. Nih kalau misalnya dari kemarin kita bahas yang dari Indonesia aja, aku juga pengen banget kasih tahu sama kalian salah satu sejarah dari keajaiban dunia, yaitu Taj Mahal. Pokoknya nih wak ya, apapun itu yang berhubungan dengan sejarah, cerita-cerita, asal muasal, legenda apa segala macam akan aku sampaikan semua di hari Selasa biar lebih beraneka ragam nih, biar kalian nggak bosan juga ya kan. Kisah yang menurut aku sangat menarik banget untuk kalian tahu, yaitu kisah dari Taj Mahal. Kalau dari Indonesia kita sudah mengenal pasangan yang sangat legendaris, yaitu Bapak Habibie dan Ibu Ainun yang sudah pernah aku bahas sebelumnya tuh. Nah sekarang ada nih wak, salah satu pasangan yang sangat legendaris di dunia dari seorang kaisar India untuk istrinya, dimana saking cintanya dia sama istrinya nih wak, dia membentuk atau membangun sebuah bangunan yang megah kali. Bahkan ya dikatakan pada saat itu bangunan ini seperti perwakilan surga. Tapi mungkin banyak di antara kalian yang nggak tahu gimana rasa sedih sang kaisar ini ditinggal oleh istrinya akibat meninggal setelah melahirkan anak mereka. Dan 5 tahun setelah Taj Mahal itu berdiri, wah ini si kaisar yang membangun Taj Mahal ini mengalami pengkhianatan dari orang terdekatnya. Nggak tahu kalian kan sama nih, makanya nih aku akan menceritakan apa saja bagaimana sejarah terbentuknya Taj Mahal dan setelah terbentuknya Taj Mahal lewat ya, check it out. Oke wak, jadi Taj Mahal ini adalah monumen marmer putih yang sangat menakjubkan yang terletak di tepi selatan Sungai Yamuna di kota Agra, Uttar Pradesh, India. Nah bangunan bersejarah ini dibangun oleh Kaisar Mughal yang bernama Shahjanan, yang dipersembahkannya untuk mendiang istri tercintanya bernama Arjuman Banu Begum atau Mumtaz ul Zamani, atau yang lebih populer dikenal dengan Mumtaz Mahal. Taj Mahal ini wak merupakan mahakarya di bidang arsitektur. Pembangunannya aja nih butuh waktu sekitar 22 tahun, yaitu dimulai dari tahun 1631 dan akhirnya selesai pada tahun 1653 wak. 22 tahun, kalian pikir lah. Nah Taj Mahal ini wak menempati sebuah area kompleks kurang lebih sekitar 42 hektar. Dan setelah Taj Mahal ini dibangun, monumen ini dianggap sebagai salah satu keajaiban dunia baru. Arsitekturnya adalah perpaduan antara arsitektur Mughal dengan Persia. Dan nih di dalam Taj Mahal itu punya wisma sama masjid wak, yang memiliki kesempurnaan simetri, keindahan struktural, kaligrafi rumit yang menakjubkan, hiasan batu permata, dan taman indah yang bersatu padu di satu bangunan. Bisa nggak kalian bayangin? Nah jadi udah paham ya, bangunan ini dibangun oleh seorang kaisar yang bernama Shahjanan untuk istrinya yang bernama Mumtaz Mahal. Nah jadi wak, Shahjanan ini merupakan cucu Akbar Agung di sana yang lahir pada tahun 1592. Terus pada tahun 1607 Shahjanan ini pertama kali bertemu dengan pujaan hatinya. Nah pada saat itu Shahjanan ini masih remaja wak, dia belum jadi kaisar lagi nih. Dan sampai akhirnya waktu dia membangun Taj Mahal itu dia sudah menjadi kaisar kelima dari kerajaan Mughal. Nah pada saat dia bertemu dengan pujaan hatinya ini, kerajaan ini masih di bawah kekuasaan bapaknya yaitu Jahangir. Nah Shahjanan muda pada saat itu belum dikenal Shahjanan muda wak, dia lebih dikenal dengan sebutan Pangeran Khurram. Dan balik lagi pada saat dia bertemu dengan cinta pertamanya itu wak, pada saat itu mereka ini lagi ada di sebuah acara di istana. Disitulah Pangeran Khurram ini bertemu dengan Arjuman Banu Begum atau Mumtaz Mahal ini yang kelak akan menjadi istrinya. Pada saat itu Mumtaz Mahal ini adalah wanita muda yang masih berusia 15 tahun yang merupakan putri dari calon perdana menteri di sana wak. Jadi memang kedudukan sosial mereka tuh sama-sama tinggi lah gitu. Tapi nih biar kalian tahu, bibinya dari si Mumtaz Mahal ini kelak juga akan menikah dengan bapaknya Pangeran Khurram, jadi istri keberapanya lah gitu. Bibinya ya, bukan mamanya, bibinya. Dan nih ketemulah di acara itu kan wak, Mumtaz Mahal pun jatuh cinta nih sama si Pangeran Khurram karena sama-sama ganteng, sama-sama cantik, sama-sama cinta pada pandangan pertama lah gitu. Tapi nih wak, walaupun usia mereka nih sama-sama matang untuk menikah di zaman itu, keduanya nggak diizinkan langsung menikah nih wak. Dimana Pangeran Khurram ini diharuskan untuk menikah terlebih dahulu dengan Kandari Begum, cewek lain. Entah kenapa lah alasannya nggak tahu, pokoknya dia harus nikah dulu sama si Kandari Begum. Dan barulah itu pada tanggal 27 Maret 1612 Pangeran Khurram ini menikahi pujaan hatinya pertama kali, yaitu Mumtaz Mahal. Istri kedua si Mumtaz Mahal ini rupanya enggak wak, Mumtaz Mahal ini malah menjadi istri ketiga dari Shahjanan. Istri keduanya nggak tahu siapa, pokoknya dia ini adalah istri ketiga. Tapi walaupun demikian si Mumtaz Mahal inilah wanita yang paling dicintai oleh si
Syahjanan. Kenapa Wak? Karena memang Mumtaz Mahal ini walaupun dia ini berasal dari keluarga yang memiliki kedudukan yang tinggi, dia ini nggak sombong. Udahlah cantik Wak, berhati lembut, cerdas pula. Ditambah lagi rakyat juga pada suka nih sama si Mumtaz. Karena dia ini dikenal sangat peduli, sangat dermawan sama orang miskin, sama janda-janda, sama anak yatim piatu, yang selalu memastikan mereka untuk sudah diberikan makan dan uang Wak. Lah kenapa akhirnya mungkin Syahjanan jatuh cinta kali lah sama si Mumtaz ini. Dan di dalam pernikahan bersama dan di dalam pernikahan bersama Mumtaz aja nih Wak ya, Syahjanan memiliki 14 orang anak. Walaupun memang hanya 7 orang aja yang bertahan hidup tuh karena memang pada saat itu Wak, bayi sama anak-anak itu memang rentan kali meninggal dunia. Nah tapi Wak, sayangnya pada saat melahirkan anak ke-14 inilah Mumtaz Mahal meninggal dunia. Dan semenjak kematian Mumtaz Mahal inilah ini menjadi kesedihan seumur hidup dari Kaisar Syahjanan Wak. Gimana kisahnya? Langsung lah yuk. Nah jadi Wak, kisahnya pada tahun 1631 atau sekitar 3 tahun setelah pemerintah Syahjanan ini berjalan, terjadilah sebuah pemberontakan yang dipimpin oleh Khan Jahan Lodi. Dan Syahjanan langsung membawa pasukannya ke Dekkan sekitar 400 mil dari kota dia, dari Agra, untuk menghancurkan pemberontakan tersebut. Nah seperti biasanya Wak, Mumtaz Mahal ini selalu menemani sang suami meskipun pada saat itu dia ini lagi hamil tua. Dan pada tanggal 16 Juni tahun 31, di tengah-tengah pertempuran suami sama si pengkhianat ini, Mumtaz Mahal pun melahirkanlah itu bayi perempuan yang sehat cantik di tendanya di tengah-tengah perkemahan kerajaan Wak. Melahirkan nih ya kan. Bayi perempuan itu dinamainya Gauhara Begum. Nah awalnya semua bebe aja Wak, tapi ternyata setelah melahirkan anak ke-14 ini terjadilah itu masalah di dalam persalinannya si Mumtaz Mahal. Mumtaz Mahal pun sekarat Wak. Nah Syahjanan yang menerima kabar tentang kondisi istri yang nggak baik nih langsung lah bergegas balik ke tenda. Pagi-pagi kali itu Wak, tanggal 17 Juni atau keesokan harinya setelah si Mumtaz Mahal ini melahirkan putrinya. Langsung didekati istrinya, dipeluknya dia, ditemanilah Mumtaz Mahal sementara di sisinya. Tapi sayangnya disitulah Wak, baru Mumtaz Mahal meninggal dunia. Dimana Mumtaz ini menghembuskan nafas terakhirnya di dalam pelukan suaminya Wak. Dan setelah meninggalnya Mumtaz Mahal itu, nggak ada yang bisa ngebayangin gimana perasaan Syahjanan saat itu Wak. Sedih kali dia. Bahkan ada nih beberapa sumber yang mengatakan bahwa pada saat itu Syahjanan ini sedih luar biasa karena kematiannya Mumtaz Mahal. Dimana dia ini sampai-sampai pergi ke dalam tenda, nangis sejadi-jadinya di sana sampai 8 hari 8 malam Wak, nggak keluar tenda, nangis aja gitu kerjanya. Tahu-tahu dia keluar tenda rambutnya putih aja gitu pakai kacamata. Dan setelah kematian Mumtaz Mahal itu, Mumtaz ini dimakamkan dengan cara Islam di dekat perkemahan di Burbanpur itu. Sementara tapi karena nih Wak ya, pada bulan Desember tahun 1631 setelah Khan Jahan Lodi atau pengkhianat dia itu kalah atas pertempurannya melawan si Kaisar Syahjanan ini, Syahjanan pun meminta supaya makam sang istri yang dikuburkan sementara itu untuk digali dan jasadnya diminta untuk dipulangkan lagi lah ini ke Agra. Dalam bergegaslah orang itu menggali lagi makamnya si Mumtaz Mahal. Mereka pun berjalan nih Wak sambil bawa jasadnya Mumtaz nih sejauh 700 km ke kota Agra. Ribuan tentara, pasukan, pelayat semua ini Wak mengiringi jasadnya si Mumtaz Mahal. Dah sampailah itu kan di Agra, dan di sana Mumtaz Mahal ini kembali dimakamkan dengan prosesi pemakaman besar dengan melibatkan ribuan tentara dan pelayat tadi. Lalu Mumtaz Mahal ini pun akhirnya dimakamkan pada tanggal 8 Januari 1632 di tanah yang disumbangkan oleh seorang raja yang bernama Jai Singh, di mana di tempat inilah kelak Taj Mahal ini baru mau dibangun. Nah sekarang kita masuk ke bagaimana sih pembangunan Taj Mahal ya, langsung check it out. Nah pada saat awal kali pembentukan dari Taj Mahal ini Wak, tetaplah itu kesedihan sepertinya tidak pernah pergi dari Syahjanan setelah kepergian mendiang sang istri. Baru dari situ dia ini berniat untuk membangun sebuah monumen untuk bisa mengenang istrinya. Dia pun mencurahkan segalanya untuk merancang sebuah makam yang megah, mahal, sekaligus rumit tapi indah. Dan bangunan ini dipersembahkan tidak lain hanya untuk istri tercinta yaitu Mumtaz Mahal. Nah arsitek yang membangun Taj Mahal ini adalah Ahmad Lahouri Wak. Tapi katanya diyakini juga kalau sebenarnya Syahjanan sendirilah yang merancang bangunan indah ini, dan dia ini dibantu oleh sejumlah arsitek terbaik pada masa itu di Agra Wak. Nah kekaisaran Mughal pada saat itu adalah salah satu kekaisaran yang terkaya di dunia, terutama pada masa pemerintahan Syahjanan. Ini artinya sang kaisar tuh punya sumber daya yang lebih dari cukup untuk membangun sebuah monumen megah ya kan. Dan untuk mempercepat proses pembangunannya ini Wak, ada sekitar 20.000 orang pekerja yang dilibatkan dalam pembangunan ini. 20.000 21 tahun Wak baru selesai. Kalian pikir lah, ih
Putih. Dan pembangunan pertama kali dilakukan dengan mendirikan pondasi dan kemudian membangun landasan raksasa sepanjang 624 kaki, di mana ini akan menjadi dasar dari bangunan Taj Mahal dan sepasang bangunan batu pasir merah akan mengapitnya, yaitu masjid dan wisma tadi. Nah, Taj Mahal ini menggunakan desain perpaduan arsitektur Mughal dengan Persia. Dan pembangunan rancangan Taj Mahal ini juga terinspirasi dari bangunan Timurid, makam Humayun, makam Itmad-ud-Daulah, dan Masjid Jama' milik Shah Jahan di Delhi. Nah, marmer putih di sana adalah salah satu fitur yang paling mencolok dan menonjol dari Taj Mahal. Dan marmer yang digunakan untuk pembangunan ini secara khusus digali di Makrana, yaitu tempat sekitar 200 mil jauhnya dari kota Agra. Khusus, nggak main-main beli aja, khusus digali di kota tadi tuh. Dan dilaporkan juga butuh 1000 gajah dan lembu untuk membawa marmer-marmer yang besar yang berat itu untuk menuju ke lokasi pembangunan. Terus pada bagian atas Taj Mahal itu terdapat kubah bercangkang ganda besar yang membentang sekitar 240 kaki dan juga ditutupi lagi tuh sama marmer putih. Dan masih banyak lagi lah itu detail dan kerumitan yang membuat Taj Mahal ini sangat istimewa. Dimana di masjid, wisma, dan gerbang utama di ujung selatan komplek itu terdapat kaligrafi ayat-ayat Al-Quran. Shah Jahan pun menyewa ahli kaligrafi terbaik bernama Amanat Khan untuk mengerjakan kaligrafi yang indah ini. Kaligrafi itu juga bertahtakan marmer hitam. Walaupun terbuat dari batu leku dari kaligrafi itu meniru tulisan dari tangan asli loh. Dan selain kaligrafi itu ada lagi nih detail yang menakjubkan lainnya, yaitu bunga hias halus yang ditemukan di seluruh komplek Taj Mahal. Pemotongan batu yang mengukir desain bunga yang rumit ke dalam marmer putih dan kemudian menatanya dengan batu-batu berharga untuk membentuk tanaman merambat, dan rangkaian bunga adalah mahakarya yang sangat mengagumkan di sana. Nah, arsitektur yang menakjubkan tadi tuh seolah bertambah sempurna dengan 4 sungai yang berkumpul di kolam pusat dari Taj Mahal. Kebun dan sungai di sana juga dipenuhi oleh air dari sungai Yamuna yang melalui sistem air bawah tanah yang sangat rumit juga. Dan secara keseluruhan untuk pembangunan Taj Mahal ini memakan biaya sekitar 32 juta rupiah pada saat itu aja. Nah, berdirilah itu Taj Mahal yang semegah-megah itu. Jadi walaupun Taj Mahal ini sudah dibangun, Shah Jahan pun tetap merasa berkabung setelah kepergian istrinya. Dan dia ini sebenarnya nggak pernah sepenuhnya pulih dari duka. Dan setelah itu, 5 tahun setelah Taj Mahal ini rampung, putranya yang bernama Aurangzeb mengambil alih kekuasaan. Tapi biar kalian tahu, jalan si Aurangzeb ini untuk mencapai kekuasaan itu nggak mulus. Bukan nggak mulus, nggak baik. Karena nih si Aurangzeb ini tega membunuh 3 kakak laki-lakinya dan memenjarakan bapak kandungnya ini atau si Shah Jahan ini demi bisa duduk di singgah sananya kerajaan. Pengkhianat, difitnah lah Shah Jahan ini. Kasian lah kan, udah kehilangan istrinya, udah baru bangun Taj Mahal itu biar bisa mengenang istrinya terus. Udah dipenjarakan Shah Jahan. Shah Jahan ini dipenjarakan di sebuah benteng merah di kota Agra pada tahun 1658, dan gak lama setelah itu barulah ini anak yang gak tahu diri ini naik tahta. Kesal lah. Dan pada saat itu juga malangnya Shah Jahan itu dilarang untuk meninggalkan tempat benteng merah, dan Shah Jahan ini menghabiskan 8 tahun terakhir hidupnya di dalam sana sambil menatap keluar melalui sebuah jendela kecil. Dan dari jendela kecil itulah dia ini melihat Taj Mahal. Aduh, merinding aku, sedih. Dan tidak lama setelah itu Shah Jahan pun meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 1666. Dan Aurangzeb, anak yang gak tahu diri ini, meminta ayahnya ini untuk dimakamkan berdekatan dengan sang istri Mumtaz Mahal di sebuah ruang bawah tanah di Taj Mahal. Jadi Mumtaz Mahal dengan Shah Jahan kembali bertemu lagi di Taj Mahal. Nah, terus pada tahun 1800-an ketika Inggris sudah mulai masuk ke India nih dan berhasil menggulingkan kekaisaran Mughal, Taj Mahal pastilah jadi sasaran penjarahan karena memang keindahannya ya kan. Orang-orang di sana memotong-motong batu permata yang ada di dinding sana, mencuri lilin dan pintu dari perak. Bahkan beberapa orang berusaha menjual marmer putih yang khas tadi itu ke luar negeri. Tapi untungnya lah pula Gubernur Jenderal India yang pada saat itu menjabat bernama Lord Curzon menaruh perhatian lebih pada kelestarian bangunan ini. Bukannya malah menjarah Taj Mahal, Curzon ini justru memerintahkan untuk melakukan perbaikan untuk membuat Taj Mahal ini seperti sedia kala.
Untung lah itu. Dan selama bertahun-tahun Taj Mahal ini pun menjadi destinasi wisata yang dikunjungi 7-8 juta orang setiap tahunnya. Terakhir update 2014. Dan setiap sebulan sekali nih Wak ya, pengunjung ini memiliki kesempatan untuk bisa melakukan kunjungan singkat selama bulan purnama untuk bisa melihat bagaimana Taj Mahal ini tampak bersinar dari dalam keluar di bawah sinar rembulan tadi Wak. Dan selain itu juga Taj Mahal sendiri telah ditetapkan sebagai daftar warisan dunia oleh UNESCO sejak tahun 1983. Dan yang jelas sampai saat ini pun bangunan beserta kisah dari Taj Mahal ini selalu menyisakan kenangan indah oleh siapapun halayak di dunia ini Wak. Oke Wak, jadi itu tadi kisah menyedihkan dan mengharukan dari Taj Mahal ini. Paling tidak kalian bisa tahu sedikit lah kan tentang salah satu keajaiban dunia ini dari aku. Dan mungkin juga next aku bisa kasih tahu juga nih sejarah dibalik keajaiban dunia yang lain kan, kayak tembok Cina, Borobudur, dan masih banyak lagi. Insya Allah kalau panjang umur ya Wak. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih lo yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video Wak, bye!